Hai, halo. Selamat ketemu lagi di The Coinversation. Ini adalah program bincang-bincang yang menghadirkan dua hal terpenting dalam kehidupan kita, yaitu teknologi, jelas penting, yang nggak kalah penting adalah lingkungan hidup. Obrolan di The Coinversation akan menghadirkan berbagai inspirasi, menghadirkan berbagai edukasi, informasi, supaya Anda, saya, kita semua bisa semakin melindungi lingkungan sambil tetap juga makin canggih meningkatkan kemampuan teknologi. Kali ini di episode yang ini saya masih akan lanjut mengajak Anda untuk ke kawasan timur Indonesia karena ada sesuatu yang menarik. Ada surga yang tersisa di ujung Indonesia. Kecil, nggak banyak orang yang tahu. Karena itu kita mulai kenalan dulu melalui The Conversation dan narasumbernya yang kembali lagi untuk kedua kalinya di episode yang ini. Ada Mika Ganobal, tokoh pemuda, tokoh pergerakan, juga masyarakat asli dari Kepulauan Aru yang akan berbagi informasi, ngobrol-ngobrol bersama The Coinversation. Bung Mika, selamat datang kembali. Terima kasih sudah hadir pakai polo shirt sesuai janji di episode sebelumnya. Powered by Roxy ini kelihatan lebih santai ya kalau pakai polo shirt ini ya. Santai. Agak lebih muda 3 tahun tadi kita janjinya. Terima kasih. Ya kan udah jarang yang memuji lebih muda kalau udah ini ya, udah papa-papa gitu. Enggak apa-apa, kita aja saling memuji. Oke. Kita mau coba lanjut juga belajar tentang Kepulauan Aru nih, lanjutannya karena di episode sebelumnya kita bahas tentang masyarakatnya. Masyarakat adatnya. Bagaimana cara meneruskan kearifan lokal, kemampuan seperti berburu misalnya, atau mengenalkan ke hutan kepada generasi di Kepulauan Aru sampai hari ini. Tapi tadi ada bridgingannya, yaitu alamnya. Ini yang kita mau juga jadi fokus bincang-bincang hari ini. Seperti kita bisa ketahui kalau disebut Kabupaten Kepulauan Aru, berarti isinya 830 lebih pulau, kurang lebih. Ada perairan yang juga pasti sangat banyak. Ini yang menarik juga, ada hutan mangrove. Di episode lalu Bung Mika sempat bilang ya, hutan mangrove ini punya banyak porsi berarti di Kepulauan Aru, karena kalau saya nggak salah hutan mangrove adanya juga di banyak pesisir pulau. Kalau ada 830-an lebih pulau, berarti ada banyak sekali juga tutupan hutan mangrove di sana ya. Ini memang menjadi kehidupan masyarakat adat juga nggak sih, tumbuhan atau pohon mangrove ini nih, Bung Mika? Ya baik, terima kasih Mas Den atas waktunya terkait dengan lingkungan hutan mangrove dan hutan alam. Sebetulnya ini menjadi sesuatu yang tidak bisa terpisahkan. Artinya bahwa keduanya harus terjaga. Dan mengapa? Karena di hutan itu menghadirkan kehidupan, baik hutan alam maupun hutan mangrove gitu. Ini memang nggak terpisahkan. Ya, nggak bisa terpisahkan. Karena saling mempengaruhi, saling menunjang satu dengan yang lainnya gitu. Jadi ada juga hutan-hutan darat, hutan mineral selain hutan mangrove. Seberapa terlibatnya dalam kehidupan masyarakat? Ada upacara adatkah yang harus menggunakan atau pakai tanaman atau pohon tertentu? Ada olahan makanan dari mangrove kah misalnya di masyarakat Aru misalnya? Ya, sebetulnya di hutan mangrove saja itu banyak sumber protein juga bisa didapatkan di situ. Kerang-kerangan di hutan mangrove, kemudian bisa menjadi hutan mangrove menjadi tempat memijah untuk udang atau untuk rumah bagi ikan dan lain-lain. Jadi tempat pemijahan, tempat kawasan bertelur ya, pemijahan tuh ya. Juga ada kepiting bakau yang juga ada di bakau. Kalau tidak ada bakau berarti tidak ada kepiting bakau. Karena itu tadi dia nggak terlepas. Ini berarti juga terkait sama
satwa-satwa laut yang menjadi juga tangkapan masyarakat Aru ya. Kemudian kembali lagi ke pertanyaan awal bahwa pohon buah mangrove kalau kita di sana bilang menyebutnya sebagai buah tongke. Buah tongke. Itu bisa diolah untuk dikonsumsi. Dimakan langsung atau ada bentuk lainnya? Ada proses-prosesnya. Nggak bisa dimakan Ya, langsung? nggak ya? bisa. Apa biasanya jadinya nanti apa bentuknya? Sebetulnya sebagai pengganti nasi sih. Jadi pengganti nasi? Ya, memang sebelum Oke. karena karbohidratnya juga sama dengan nasi ya. Wah ini belum terbayang nih Ya, Kak. bisa diolah untuk misalnya aneka jajanan yang lain. Kalau dia pengganti nasi, bisa diolah juga jadi semacam kue kali? Iya, Karena itu benar, ya, dia jadi tepung-tepungan ya. Benar. Oh, sumber protein iya, sumber karbohidrat Iya, iya, itu sangat penting makanya untuk juga terlindungi ya. Ya, kemudian di pohon mangrove yang sudah tumbang itu dibelah, itu di dalamnya ada semacam ulat yang panjang, itu bisa sebagai perangsang ASI bagi ibu yang baru melahirkan. Secara alami. Ya. Jadi ada ulat di pohon mangrove yang sudah tumbang. Kalau bahasa lokalnya dibilang tambelo. Tambel. Iya. Ini memang udah jadi pengetahuan umum ya. Ya, sudah tradisi. Jadi bisa juga menjadi suplemen, Ya. semacam suplemen Ya. untuk ibu menyusui. Ibu menyusui Wah. untuk menambah ASI. Iya. Karena itu anaknya mungkin jadi semakin juga akrab sama alam ya. Ya, benar. Karena unsurnya semua alami kan. Bung Mika tadi bilang juga ada di episode sebelumnya ada perburuan, berarti lebih ke darat. Lalu sekarang bahwa hutan mangrove selain hutan darat juga menjadi sumber protein, sumber karbohidrat. Berarti kondisi perikanan, entah itu ada ikan udang atau juga kepiting bakau, ini sangat sehat, sangat juga produktif di Kepulauan Aru karena mangrove-nya banyak masih terjaga. Sangat terjaga. Ya. Ada itu tadi ya di episode yang sebelumnya ada sanksi kah diberlakukan atau ada pemantauan oleh seperti apa pemantauan hutan darat, hutan mangrove oleh perangkat adat atau desa? Ada ini tertentu kah? Ada kebiasaan, kebijakan tertentu? Ya, jadi kita di Aru episode kemarin kan saya sampaikan bahwa ada marga. Ada marga. Ya, ada mata belang. Ya. Nah, biasanya dalam kehidupan masyarakat adat Aru itu kepemilikan lahan itu berdasarkan marga. Oke. Nah, jadi dalam wilayah tertentu, kapelingan tertentu itu adalah kepemilikan berdasarkan marga. Marga tertentu. Ya, jadi itu secara langsung maupun tidak langsung diawasi oleh pemiliknya marga. Tetapi itu bisa difungsikan, dipergunakan bukan hanya marga tertentu saja, tetapi oleh orang lain yang bukan semarga, tetapi juga bukan sekampung. Tetapi tradisi ini sudah ada sejak leluhur. Oh. Jadi kepemilikan bersama, tetapi kami tahu dan menghargai bahwa ini bukan punya kami gitu. Jadi kawasan yang ini adalah punya marga ini walaupun letaknya mungkin lebih dekat ke kita atau ke sana gitu ya. Ya. Ini komunikasi berarti silaturahmi gitu harus tetap dijaga itu ya? Dijaga. Oh, ini salah satu cara untuk memonitor, untuk melindungi kawasan-kawasan alam di Kepulauan Aru ya. Efektif nggak sejauh ini? Sejauh ini sangat efektif karena kita masyarakat Aru masih menghargai tatanan kehidupan sebagai masyarakat adat, sebagai sesama saudara. Ini yang penting ya, bahwa ada landasan, ada fondasinya saling menghargai itu menghargai. Dan menghargai dan mengakui. Betul. Bahwa ini bukan punya saya, punya saudara saya, tetapi saya dikasih kesempatan untuk sama-sama berusaha di tempat yang sama. Menikmati hasil alamnya, makanya harus menjaganya juga, harus dua tuh ya. Kewajiban. Ya. Kita sudah mulai masuk ke ranah fauna, selain ada flora, ada mangrove yang berhasil terjaga dengan kearifan lokal, ada juga fauna air, tentunya satwa-satwa laut yang menjadi sumber protein, sumber penghidupan
untuk masyarakat Kepulauan Aru dan lebih luas tentunya. Kalau kita bicara satwa, apalagi nih yang sebenarnya orang belum banyak tahu tapi sesuatu yang sebenarnya sangat khas Aru? Ya kalau bicara satwa endemik ini kan banyak terdapat di Aru. Kakatua, kakatua putih jambul kuning, kakatua hijau, kakatua merah. Wow. Kemudian kakatua raja. Kakatua raja ya? Kakatua raja juga ada di Aru. Kemudian yang tidak kalah penting itu adalah cendrawasih. Tunggu. Burung cendrawasih? Ya, Ini burung cendrawasih. orang taunya burung cendrawasih itu Papua kan selama ini kan? Ini yang harus disampaikan ke semua masyarakat, ke semua ke Indonesia, masyarakat ya? bahwa sebetulnya burung cendrawasih bukan hanya ada di Papua, tetapi juga di Aru. Ini kalau nggak salah ada sejarahnya deh, bahwa temuan seorang ilmuwan Alfred Russel Wallace ini, ya. kenapa ceritanya? Apakah dia mencatat cendrawasih ini waktu itu dalam penelitiannya? Ya pernah ke Aru itu abad ke-19, awal abad ke-19 pernah ke Aru 2 kali dan menyebut Aru ini sebagai tanah terjanji, the promised land. The Promised Land. Ya. Oh, dan itu dalam penelitiannya dia melihat burung cendrawasih ya, di situ. Ya, dia karena satu hari bisa menemukan 30 kupu-kupu yang tidak didapatkan di tempat lain di Amazon misalnya. Wow. Setiap hari Alfred Russel Wallace bisa sampai ketemu 30 kupu-kupu yang berbeda. Iya, yang berbeda. Itu waktu itu tidak ditemukan di tempat lain di Amazon misalnya. Iya. Wow, ini berarti kekayaan alamnya harus sangat bagus kalau satwa-satwa endemik, satwa-satwa yang indah ini berarti masih banyak jumlahnya, masih banyak, kan? Ya. Oke, ini tetapi harus buktinya dijaga. Walaupun masih banyak tetapi harus dijaga sehingga jangan punah gitu. Ini belum banyak orang yang tahu, tapi apakah juga ada ancaman terhadap satwa-satwa di Aru? Misalnya kalau sektor perikanan, apakah ada kemungkinan overfishing? Lalu tentu saja burung cendrawasih, kayaknya masuk satwa dilindungi udah ya? Cendrawasih merupakan salah satu yang dilindungi. Ancamannya adalah ketika habitatnya itu rusak. Selama habitatnya dalam hal ini hutan itu terjaga, dipastikan cendrawasihnya tetap ada, tetap lestari. Di samping itu ada perburuan liar yang memang beberapa tahun lalu itu kita bisa jumpai, tetapi ketika ada penegasan, ada informasi sosialisasi kepada masyarakat bahwa ini jangan dilakukan, masyarakat dengan sendirinya sadar. Karena kadang-kadang juga informasi kurang tersampaikan ke mereka sehingga bisa terjadi perburuan liar. Tetapi yang paling penting adalah habitatnya itu harus terjaga. Iya, supaya semua satwa-satwa endemik, apalagi yang udah masuk satwa dilindungi, bisa tetap terlindungi dan lestari tadi ya. Ancaman-ancaman terhadap satwa dan ruang tinggalnya ini bukan hanya dari perburuan liar ya. Apakah ada versi lain? Adakah skala industri misalnya yang juga harus diwaspadai gitu? Kita punya di Aru, kita punya pengalaman buruk beberapa tahun lalu, tetapi ketika informasi itu sampai ke masyarakat dan masyarakat bersatu bahwa Aru ini harus dilindungi, Aru ini harus dijaga, Aru ini harus diselamatkan, sehingga berdasarkan kesepakatan dan bukan hanya orang di Aru saja, tetapi seluruh Indonesia, seluruh Maluku, bahkan seluruh dunia bersama-sama berjuang dengan masyarakat Aru untuk menyelamatkan Aru pada saat itu dari korporasi yang memang bagi kami itu mengancam kelestarian bukan hanya satwa, tetapi juga manusia juga, karena kita terpergantung dengan alam, hutan, baik hutan alam, hutan mangrove. Ketika itu rusak, akan mempengaruhi juga habitat satwa, kemudian manusia juga. Kehidupan sosial pasti terjadi perubahan pola hidup, perilaku.
Apa yang membuat seorang Mika Ganobal sangat-sangat yakin berada di garda depan sosialisasi, memberikan informasi kepada masyarakat, lalu juga secara langsung turun melindungi, membawa keluarga ke temutan. Apa motivasinya? Apa yang menggerakkan seorang Mika Ganobal untuk bilang, kita harus lindungi Aru? Bagi saya sebagai anak Aru, ini adalah kewajiban moral. Kewajiban moral saya untuk menjaga Aru. Mengapa? Karena kalau kami tidak melakukan, maka suatu saat mungkin tinggal cerita bahwa di Aru pernah ada cendrawasih. Pernah ada cendrawasih. Kalau kita tidak melakukan, punah, di ya? Aru pernah ada kakatua putih jambul kuning. Di Aru pernah ada kakatua hitam. Tinggal cerita semua. Tinggal cerita. Makanya itu menyadarkan saya, dan kembali lagi bagi saya ini kewajiban moral saya sebagai anak negeri, sebagai anak kampung, sebagai anak Aru, sebagai anak adat, untuk mempertahankan apa yang menjadi warisan dari leluhur ke saya, dan saya akan mewarisi ini kepada anak cucu saya ke depan nantinya. Betul. Karena mereka yang ada di masa depan di Aru. Ya kan, Aru versi masa depan adalah untuk anak-anak dan seterusnya. Dan Aru milik bersama. Ya. Aru milik bersama, bukan hanya kita yang saat ini ada, tetapi untuk mereka yang akan datang dan seluruh orang yang mendiami Kepulauan Aru, bukan hanya orang Aru, bukan hanya masyarakat adat Aru, tetapi semua orang yang ada di Aru dan semua orang yang di luar Aru tetapi punya kepedulian, punya perhatian dan merasa memiliki Aru. Ya, terpanggil. Ya. Apa yang kemudian akan menjadi penting untuk perlindungan habitat alam, satwa, kemudian juga tentunya manusia yang ada di Aru. Menurut seorang Mika Ganobal, apa aja nih elemen pentingnya untuk tetap menjaga pelestarian di masa depan? Bagi saya, kita back to basic, kembali ke dasar. Sebagai masyarakat adat, kita kembali ke kearifan lokal yang ada. Itu menjadi poin penting. Mengapa dalam kondisi era digitalisasi sekarang ini, nilai-nilai dasar, nilai-nilai yang diwariskan oleh leluhur suatu saat mungkin bisa tergusur. Tetapi ketika kita berpatokan kepada apa yang diwariskan, kearifan lokal yang ada, bagi saya itu menjadi sesuatu yang penting sebagai benteng pertahanan terakhir untuk tetap menjaga kelestarian alam Aru, menjaga Aru secara keseluruhan, 117 desa, 2 kelurahan, 834 pulau, ini yang harus dijaga. Kemudian seluruh stakeholder, elemen masyarakat yang ada di Aru, ini harus sama-sama kita saling bahu-membahu, harus bergandengan tangan untuk menjaga Aru. Tidak bisa ada yang terabaikan. Ya. Karena ini barat mata rantai. Semua harus bergerak bersama. Iya, bergerak bersama. Sebagaimana kita pernah ada dalam suatu catatan pergerakan bersama waktu itu. Untuk melindungi. Untuk melindungi Aru, bukan hanya orang di Aru, tetapi orang yang ada di seluruh dunia yang punya kepedulian tentang Aru, terhadap Aru. Karena mencintai Aru, bukan harus berdarah Aru. Itu kutipan terpenting kita. Saya meminjam kawan. Ini. Saya meminjam bahasa puisinya kawan saya. Untuk mencintai Aru, bukan harus berdarah Aru. Tidak harus berdarah Aru. Dan ini sudah terbukti dalam perjalanannya. Artinya juga di masyarakat Aru sendiri, yang bukan hanya masyarakat adat atau tradisional, masyarakat dari suku bangsa lain, dari daerah lain di Indonesia yang sudah tinggal di Aru, akulturasi, hidup bersama pun karena jadi bagian. Karena di Aru kita yang ada di Aru sudah banyak. Indonesia kecil, Indonesia mini sebetulnya di Aru, multi etnis. Indonesia mini sebenarnya ada di Aru. Versi mininya jelas terbayang sih, 830-an pulau, pasti campur-campur, ada banyak etnis di sana ya. Dan ini memang tetap terjaga harmoninya dengan baik ya. Ya, terjaga dari dulu sampai sekarang masih terjaga, dan itu menjadi bagian dari kehidupan kami di Aru. Apakah juga nilai-nilai care atau peduli sama alam, nilai-nilai seperti tadi ada batasan adat dan marga,
ini juga diketahui dan dihormati oleh para penduduk yang bukan berdarah Aru di sana. Ya, kalau pasti mereka menghargai, terbukti ya sampai saat ini hubungan baik itu tetap terjaga sampai sekarang. Itu hubungan baik tetap terjaga sampai sekarang. Karena mereka menjadi bagian dari kehidupan yang ada di Aru. Ini menarik benar tuh, pinjam istilahnya Bung Mika. Indonesia Mini ini mereka datang, tinggal, berkembang tumbuh sama masyarakat Aru, tapi juga kemudian nggak sendiri-sendiri. Mereka juga menjadi bagian dari penghargaan, perlindungan itu. Apa yang akan juga diharapkan oleh seorang Mika Ganobal dari 4 putranya, maksudnya dari generasi masa depan Aru nih? Ada visi atau ada harapan nggak yang mau disampaikan? Anak saya laki 4. Ini jagoan semua nih. Jagoan Wah, semua. susah nih. Dan karena itu dalam mendidik mereka saya tidak mewajibkan mereka harus menjadi ini dan menjadi itu. Mereka berkembang sesuai dengan kemampuan mereka. Ya, talenta, bakat ya. Talenta mereka saya tidak memaksa. Tetapi suatu hal yang harus saya sampaikan adalah kamu harus berguna. Berguna untuk semua hal. Berguna untuk Tuhan, berguna untuk masyarakat kamu, berguna untuk kamu, dan berguna untuk lingkungan. Jadi saya tidak memaksakan mereka harus menjadi ini, menjadi itu. Tetapi sebagai orang tua, kewajiban saya adalah mengarahkan. Kewajiban saya adalah ketika usia sekolah, mereka harus sekolah. Dan diarahkan sesuai dengan talenta, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan bakat yang mereka miliki. Ini agaknya juga menjadi kunci penting, sebuah kearifan lokal bisa diteruskan ke generasi berikutnya, tetap dijaga, walaupun masing-masing generasi pasti juga nanti memilih metodenya, caranya, tapi kearifan itu, penghormatan terhadap nilai-nilai adat dan pelestarian diteruskan, dijaga dan disampaikan gitu ya. Biasanya kalau sebagai wujud dari menjaga dan mewariskan, biasanya kalau libur sekolah, libur kantor, saya biasa ngajak istri dan anak-anak ke kampung, dan itu wajib ke hutan. Wajib ke hutan, wajib itu ke tadi ya. Hutan, kemudian harus camping harus masuk mangrove, kemudian harus menjadi bagian dari pergaulan dengan kawan-kawan sebayanya di kampung, dan itu menjadi sesuatu yang wajib saya lakukan untuk anak-anak saya. Itu kewajiban orang tua untuk mengingatkan, jadi bukan hanya dalam tutur kata, tetapi harus membawa mereka dan mereka belajar di sana langsung. Karena untuk mencintai alam, mencintai lingkungan, mencintai mangrove, mencintai hutan, harus mereka dibawa ke hutan dan merasakan gimana digigit nyamuk waktu di hutan. Siap. Ini menarik ya, sesederhana digigit nyamuk hutan itu udah jadi sebuah pengalaman tersendiri untuk mereka. Untuk menutup perbincangan kita, ada satu kisah menarik di mana Bung Mika ini memberikan nama anak pun mengarahkan terhadap untuk melindungi Aru, sebagai doa untuk melindungi Aru ya. Ya, anak saya yang ketiga, ada anak saya yang ada 4 orang, yang ketiga itu namanya Lei Safa. Lei itu laki-laki, bahasa lokal ya. Lei itu bahasa Lorang. Lei itu laki-laki, Safa itu chef Aru. Mengapa saya menamai dia Lei Safa? Karena pada saat dalam kandungan ibunya itu kita ada dalam pergumulan panjang bersama masyarakat Aru dalam sebuah gerakan bersama dengan semua orang di seluruh dunia untuk menyelamatkan Aru. Ini yang tadi kita sempat bahas, perlindungan terhadap lingkungan dan manusianya. Mengapa sehingga ketika anak saya lahir, saya menamakan dia Lei Safa karena mengingatkan saya terhadap perjuangan saat momentum itu tuh ya. Mengapa? Karena itu perjuangan yang tidak mudah. Banyak
hal pelajaran hidup yang didapat, proses teror, Iya, proses intimidasi, itu saat itu terjadi. Makanya untuk mengingatkan saya secara pribadi saat itu adalah anak saya namakan dia Leisafa. Ini juga sekaligus doa untuk masa depan tentunya kan, karena dia akan menjadi bagian dari generasi baru, generasi mendatang di Kepulauan Aru. Bung Mika Ganobal, dengan sangat berat hati saya harus menutup perbincangan di babak kedua ini. Iya. Semoga kita dibatasi waktu sih. Iya, sayang sekali. Tapi ini semoga menjadi juga bincang-bincang ini bisa berbagi, menjadi inspirasi dan menjadi pengetahuan untuk orang-orang yang pertama penonton yang mencintai Indonesia untuk bisa semakin tahu dari aspek alam. Ada banyak kekayaan alam, ada banyak komunitas masyarakat yang berjuang untuk perlindungan ke masa depan. Salah satunya kita mulai dengan bagi-bagi cerita ini. Terima kasih sudah hadir di The Conversation. Semoga saya bisa segera booking tiket pesawat. Ditunggu. Sampai ke Desa Lowang. Iya. Konon kabarnya indah sekali. Aru sebetulnya Aru indah. Siap. Aru indah. Harus direncanakan berarti ya. Terima kasih sudah hadir di The Conversation dan pakai polo shirt sesuai perjanjian. Sama. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Di Aru. Sampai ketemu di Aru. Oke, terima kasih. Terima kasih. Nah, kita harus membungkus menutup The Conversation episode kali ini yang semoga sudah menjadi inspirasi, edukasi, informasi untuk Anda, pengetahuan terbaru untuk lebih mencintai Indonesia tentunya. Saya Dean Benitez, terima kasih sudah menyaksikan The Conversation. Dadah.